ya, rosakan lampu kayak gini. Ternyata ini dalam rumah tangga, dalam kita keseharian harian ini, ternyata ini mempunyai fungsi yang sangat bagus untuk kayak gini. Kapasitor begini juga bisa nanti. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu. Semoga hari ini lebih baik dari hari sebelumnya. Oke sahabat, dulur-dulur semuanya, Galang Elektrik dimanapun Anda berada. Di sini saya, setelah kita video-video sebelumnya kita jualan ya, video sebelumnya kita jualan. Dan perlu diketahui, akun YouTube Galang Elektrik di sini merupakan salah satu akun YouTube jual beli online dan spare part lampu dan LED, baik itu yang LED AC maupun yang LED DC. Nah, kesempatan kali ini saya sedikit berbagi lagi, kita tutorial lagi. Nah, mungkin di sini Anda semuanya apa sih rosokan lampu, mesin lampu kayak gini itu banyak banget di saya. Kita ya, rosakan lampu kayak gini. Ternyata ini dalam rumah tangga, dalam kita keseharian harian ini, ternyata ini mempunyai fungsi ya, kayak ini kapasitor bekas ya, kapasitor ini juga kapasitor namanya, ini milar. Nah, ternyata di sini kapasitor ini memiliki fungsi yang sangat bagus untuk kayak gini. Stop kontak maupun alat-alat berat. Nah, terus bagaimana caranya? Dalam kehidupan sehari-hari, kita tak lepas dari penggunaan listrik ya, Nah, di dalam penggunaan listrik ini biasanya ini stop kontak kita itu kalau dipakai untuk mendorong alat-alat berat seperti sanyo, kulkas, seperti apa ya, gergaji listrik, dinamo besar-besar gitu. Itu kadang-kadang di sininya itu ada sedikit keropos, kayak meleleh gitu ya. Kayak meleleh. Kecuali kalau stop kontaknya ini mereknya bagus. Saya nggak menyebutkan brand yang merek bagus, tapi sekarang kita cari solusinya, bagaimana kita ngakalin konektor sini, stop kontak ini walaupun mereknya nggak bagus, bagaimana kalau untuk mendorong kayak sanyo, kayak apa ya, mesin gerinda, mesin yang besar-besar itu yang mainnya dinamo, itu sininya tuh awet, dan stekernya pun juga awet. Steker kayak gini, stekernya pun juga awet. Ini triknya bagaimana? Nah, sekarang kita ulas. Kita memanfaatkan barang rosokan seperti kayak lampu, mesin lampu bekas kayak gini. Nah, yang kita ambil adalah kapasitornya. Kapasitornya kayak gini. Dengan satu syarat, ukurannya kapasitor ini harus mempunyai kapasitas yaitu 400 volt kayak gini. Nah, ini 400 volt ya. 400 volt. Kalau yang ini biasa dipakai di kipas angin. Ini ukurannya 400 volt, 10 mikrofarad, 4 mikrofarad. Kalau yang ini gede. Gede banget. Ini untuk sanyo ya. Pompa air. Nah, biasanya saklar pompa air itu kalau mereknya nggak bagus, dikit-dikit minta ganti. Karena apa? Ada pengkeroposan di daerah sininya. Nah, ini merek biasa, tapi kalau dipakai di kipas angin, karena ini ampernya kecil, jadi nggak masuk lah. Jadi dikit-dikit rusak gitu. Nanti ganti lagi. Nah, yang paling signifikan itu di bagian tandon kipas tandon air itu ya, yang kapasitas gede itu, tandon air yang 250 liter, baik itu yang 500 liter. Naruhnya
otomatisnya itu kan di dalam tandonnya. Nah itu sering trouble sekali, sering trouble. Baru beli sudah 1 bulan 2 bulan dipakai rusak. Nah kita kasih solusi hemat murah meriah dengan pakai kapasitor kayak gini, baik itu kapasitor bekas kipas angin, kapasitor begini juga bisa nanti. Oke, bagaimana caranya? Bagaimana caranya memasangnya? Nah, kita upgrade stop kontak, baik itu stop kontak, baik itu alat-alat yang mempunyai watt tinggi. Sedangkan komponen kita, steker kita, colokan kita pun nggak bagus. Bagaimana ini supaya awet lah, supaya awet. Oke, lanjut di video. Oke, sebelum saya lanjutkan di video lagi, nanti bagaimana cara pengaplikasiannya ini kalau dipasang di saklar sanyu, dipasang gerinda. Cara mengetahui saya kasih dulu trik sederhana, nggak usah pakai alat, kita cukup pakai kayak gini ya, kayak gini. Ini nanti kita tancapkan listrik. Bagaimana cara mengecek kapasitor ini masih bagus, masih layak dipakai atau enggak? Trik-triknya dengan mudah, dengan bahasa kita pemahamannya juga mudah. Bagaimana caranya? Nah, begini caranya. Sebelumnya kapasitor ini ada 2 kabel yang keluar. Ini enggak ada min plusnya ya, non polar kalau bahasa elektroniknya, non polar. Jadi enggak ada min plusnya. Jadi ini bisa kita langsung kasih tancapkan sini, dimasukkan sini satu persatu. Kalau lebih amannya lagi pakai alat kayak gini, alat kayak gini ya. Nah ini sudah saya siapkan kayak gini. Nah ini kita tancapkan sini, kita tancapkan. Nah ini udah ada arusnya ya, hati-hati jangan dipegang ya sama jangan tangan. Ini udah ada arusnya dari PLN 220. Nah ini nyala ini. Nah ini cara pengecekannya cukup praktis. Ini saya hilangkan dulu, saya kasih hilangkan dulu. Cara pengecekannya di kapasitor ini normal atau enggak, ini juga begini dulur, bisa dilihat, hati-hati. Ini kasih gini, ini kasih gini. Nah ini ada percikan apinya ya, ada percikan api. Nah setelah itu kita taruh ini dulu, terus kabelnya ini kita konsletkan. Nah kalau masih menyimpan arus, sini masih menyimpan arus, kalau kita tempelkan gini masih ada percikan apinya, berarti kapasitor ini masih bagus, masih layak dipakai. Ini adalah trik yang pertama. Yang kedua dilihat dari fisiknya. Kalau kapasitor ini sudah melembung, berarti walaupun dia kita cek pakai cek tadi, kita masukin arus tapi bodinya ini sudah melembung, berarti nggak layak pakai. Oke, kita lanjut di yang ini, yang jenis ini ya, yang jenis ini semua yang jenis ini saya masukin. Nah kayak gini saya masukin lagi. Oke, terus kita konsletin pakai ini, karena ini ada tik gitu ya, berarti ini masih bagus. Coba ini fisiknya, dari fisik masih bagus, masih layak dipakai nanti. Ini kapasitor ini saya kasih arus lagi. Oke cukup, kita konsletin lagi. Nggak ada ya, nggak ada percikan apinya, berarti kapasitor ini sudah mati. Kita buang aja, berarti begitu, kapasitor ini sudah mati. Kita masukin arus, kalau kita konsletin gini ternyata nggak ada percikan apinya, berarti kapasitor ini sudah nggak bisa menyimpan daya lagi, berarti nggak bisa dipakai. Nah selanjutnya biasanya yang terjadi kita cabut dulu,
yang terjadi di kita. Biasa kita pakai stop kontak ini kalau kita mendorong kayak gini, pemakaian kayak gini, stop kontak itu, nah, pakai gerinda kayak gini, pakai gerinda, pakai bur, pakai apalah, pokoknya yang dayanya ini tinggi, biasanya sini itu cepet rusak, yang dalemannya sini cepet rusak. Kalau gitu ada semacam karatan kayak gitu ya, biasanya yang terjadi. Nah, itu solusinya gampang. Nah, seperti solusinya gampang, kita tinggal masukkan yang ini langsung saja kita taruh di dalam, entah nanti prakteknya terserah Anda semuanya. Ini kasih kabel, solder, kasih kabel solder, terus ini dimasukkan di dalamnya, entah taruh di sini, pokoknya terserah Anda semuanya. Terus kalau di gerinda atau biasanya di kapasiti apa ya, di mesin cuci atau mesin air, sanyu kalau bahasa orang Jawa, sanyu, nanti sininya bisa dipasangkan di dalemannya sini. Saya kasih contoh mudah, ini kita buka dulu. Saya kasih contoh sederhana. Nah, seumpama kayak gini, ini tinggal gabungkan yang sini. Nanti terserah peletakannya di mana. Nah, yang sini jalur sini, yang sebelah kanan jalur sini, kan kiri masuk sini, kanan masuk sini. Cukup gini. Nanti ini kalau nggak pakai ini, sekali kita tancapkan segini, biasanya kan percikan apinya gede banget ya, cekrek gitu. Tapi kalau ada ininya, nanti sebagai peredamnya. Dan yang sudah perangkat saya di rumah tangga ini menjadi awet begitu. Ini adalah salah satu trik murah meriah. Nanti kapasitor ini bisa Anda beli di toko elektronik terdekat. Kalau nggak mau beli, silahkan cari rosokan kayak gini, cari rosokan mesin lampu, semua ada. Nah, ini bisa dipakai. Ini sudah rusak semuanya ya, tapi ini masih bisa dipakai. Ini nanti dicopot, saya copotin. Ini nanti dicopot kayak gini. Nah, sini copot kayak gini. Ini kita kasih kabel, kalau enaknya pemasangan gitu. Enaknya ini kita kasih kabel kayak gini. Tadi yang sudah normal ini ya kan, ini tadi belum dicek. Yang sudah normal ini pemasangannya begini caranya. Nanti ini bisa sampean aplikasikan di alat-alat elektronik Anda semuanya di rumah. Jadi kalau kita pakai kapasitor ini, saklar biasa menjadi lebih bagus karena kita ada peredamnya, ada peredam kapasitor ini. Nah, ini cukup kayak gini ya. Nanti ini asal-asalan ya soldernya ya, pokoknya kita sampel kayak gini aja lah. Nanti terserah Anda semuanya mau bikin yang bagus, serapi mungkin. Maaf, ini nggak begitu rapi. Nanti sampean semuanya bisa mempraktekkan dengan kerapian Anda semuanya. Nah, kalau kayak gini kan mudah. Bisa nanti ini langsung ditancapkan sini, sampean kasih double ndak apa-apa. Yang sini satu, yang ini stekernya dikasih satu kayak gini juga bisa. Soal kerapian silahkan Anda berkreasi sendiri. Dan untuk penggunaan disaklar, ya ini sebenarnya yang sangat berfungsi itu disaklar ya. Untuk penggunaan disaklar ini nanti bisa ditaruh, ini silahkan berkreasi sendirilah. Ini bisa ditaruh di sininya, sini atau sini, pokoknya yang nggak mengganggu kap tutupnya ini. Ini kalau pengaplikasiannya disaklar, ini jalur keluar, ini jalur input, ini jalur output. Ini cukup diginikan saja. Nah, cukup diginikan, cukup ditempelin gini. Nah, cukup ditempelin gini. Nanti saklar ini, walaupun ini saklar murahan ya, saklar murahan dengan kapasitas ampere yang kecil, tapi ini nanti kalau dikasih kayak gini, saya jamin
saya jamin lebih awet dan lebih mantep lah pokoknya. Ini saya sudah coba. Nah, begitu. Ini nanti bisa sampean atur sendiri pokoknya. Jalurnya kayak gini, jalur sini, jalur sama jalur sini. Ini tempelin, dibaut bisa, biasanya dibaut ya, dibaut. Nah kayak gini, bisa diginikan juga bisa, nanti terserah. Ini ambil yang kecil, yang ini yang kecil, yang bodi kecil, yang kayak gini juga bisa. Nah, nanti bisa diatur lah pokoknya gimana. Mungkin Anda semuanya bisa berkreasi sendiri. Ini mau ditaruh di mana, serapi mungkin. Nah, ini sengaja nggak saya buat kayak gini. Ini cuma percontohan saja. Jadi nanti kalau dipakai, nah ini yang bisa ditaruh di bawahnya sini. Ini kalau dipakai, ini walaupun buat ngangkat, buat saklar sanyo, buat saklar gerenda, saklar apa ya, mesin cuci yang kapasitas gede-gede itu, ini awet. Saya jamin ini awet. Dan yang paling signifikan itu di tandon air ya. Tandon air itu yang atas, yang alatnya itu ada otomatisnya itu kan kalau sudah full dia putus sendiri, kalau kosong dia nyambung sendiri. Nah kalau dikasih kapasitor kayak gini, itu awet. Dan ini pun kapasitor ini pun bisa langsung dipakai kayak gini juga. Nah nanti pengaplikasiannya begini. Nah begini ya, oke. Nah begitu, insya Allah walaupun ini murahan tapi menjadi bagus. Oke, gitu caranya. Sampai di sini dulu, walaupun sedikit, walaupun sederhana, mudah-mudahan ada manfaatnya. Oke, begitu. Terima kasih. Salam sukses semuanya, salam solder. Ketemu lagi di tutorial nanti saya selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.